Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang berbahagia di rumah, ayo belajar nggih materi seni budaya kelas 9, dibuka materinya, dilanjutkan materi yang kemarin. Bumun buka LKS halaman 39. Pun siap nggih? Mari kita belajar sama-sama. Masuk ke unsur pendukung tari kreasi. Kemarin kalian sudah kenal tari kreasi. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Harus bisa menjelaskan, ya. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik, itu namanya tari kreasi. Kemarin sudah saya bahas, macam-macamnya sudah saya bahas, keunikan dari tari kreasi saya sudah bahas. Untuk hari ini kita bahas mengenai unsur pendukung tari kreasi. Unsur pendukung tari kreasi itu ada 3. 1 gerak, 2 iringan tari, yang ketiga properti tari. Gerak, apa yang dimaksud gerak? Gerak di situ adalah unsur yang paling utama dalam tari. Yang namanya tari tanpa ada gerakan berarti tidak dikatakan penari. Gerak di situ ada 2. 1 gerak murni, yang kedua gerak maknawi. Gerak murni, yang namanya gerak murni adalah gerakan yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Gerakan apa adanya. Kalau mau nari gerakannya ini ya terserah, pokoknya ini tidak ada maksudnya, tidak ada artinya, itu namanya murni. Yang kedua gerak maknawi. Apa yang dimaksud dengan gerak maknawi? Gerak yang telah diubah menjadi gerakan indah yang bermakna atau mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu. Kemudian gerak maknawi disebut juga dengan gerak gestur. Kalau ada istilah gestur berarti nama lain dari gerak maknawi, maksudnya menirukan. Nah, gerak maknawi atau gerak gestur ini ada 2. 1 imitatif, 2 mimitif. Yang imitatif itu menirukan dari binatang dan alam. Kalau mimitif menirukan dari gerak-gerak manusia. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan sebuah tarian yang mempunyai gerak maknawi itu ada 4. 1 penguasaan materi, 2 ketepatan gerak dengan iringan, 3 penguasaan ruang pentas, 4 rasa percaya diri. Kemudian dalam pertunjukan tari ini dikembangkan lagi geraknya menjadi 5 macam. Saya ulang, selain dari gerak tadi yang saya katakan ada 2, gerak murni dan gerak maknawi, ada sumber lain mengatakan macam-macam gerak itu ada 5. 1 gerak berpola, 2 gerak spontan, 3 gerak improvisasi, 4 gerak maknawi, 5 gerak murni. Bisa dimengerti ya anak-anak?
Saya ulang nggih. Tadi kita bahas kan unsur pendukung tari kreasi. Unsur pendukungnya kan ada 3, ada gerak, ada iringan tari, dan ada properti tari. Kita masuk yang gerak. Gerak itu ada 2, 1 gerak murni, yang kedua gerak maknawi. Selain dari pembagian gerak murni dan gerak maknawi, gerak juga dibagi jadi 5. 1 gerak berpola, 2 gerak spontan, 3 gerak improvisasi, 4 gerak maknawi, yang kelima gerak murni. Kemudian masuk unsur pendukung tari kreasi yang kedua adalah iringan tari. Iringan tari macamnya ada 2, iringan eksternal dan iringan internal. Eksternal berarti dari luar penari, maksudnya ada iringan yang dari luar Bu. Contohnya bagaimana Bu? Diiringi dengan piano, diiringi dengan gitar, diiringi dengan trompet dan lain-lain. Itu yang eksternal. Kalau iringan internal itu berasal dari dalam penari. Contohnya kayak tarian rebana. Kalau kita bermain rebana kan ada yang nyanyi, langsung yang ngiringi kan berasal dari dalamnya sendiri, tari rebana. Kemudian masuk yang ketiga, properti tari. Apa yang dimaksud dengan properti tari? Properti adalah semua alat yang digunakan untuk penari. Di situ contohnya ada 7. Saya kasih contoh tari merak. Asalnya dari mana? Merak dari mana merak? Jawa Barat. Propertinya apa? Sampur. Kemudian ada tari topeng. Tari topeng dari mana? Jawa Barat, khususnya di topeng. Ayo topeng dari mana? Jakarta. Jawa Barat yang ke daerah Jakarta sana. Kemudian propertinya menggunakan topeng. Ada tari golek manis dari Jawa Tengah. Propertinya menggunakan dodot. Tahu dodot apa enggak? Kemudian tak kasih soal untuk yang unsur pendukung tari. Soalnya tak taruh di tengah ya, nanti jangan tanya-tanya ke sana ke sini. Soalnya kalian kerjakan LKS halaman 48. Yang C jumlahnya 10. Saya ulang. Soalnya pertemuan hari ini di LKS halaman 48 yang C jumlahnya 10, nanti silakan ditulis di Google Form dan dikirimkan. Itu soalnya. Materinya saya lanjutkan mengenai tata rias dan busana tari. Tata rias dan busana tari. Berdasarkan fungsinya, riasan itu berarti apa? Make up yang dibawakan oleh penari. Di situ ada 8. Halaman 42, ayo dibuka halaman 42. Ada 8 A sampai H. Nanti kalau nulis di gini rangkuman ada 8 ya. A berfungsi memberi tekanan pada pemain. B untuk memberikan perubahan wajah pada pemain. Kadang kan jenis kelaminnya laki-laki, cah lanang di make upi cah wedok engko nek main nari nih sebagai perempuan. Kemudian C memberikan aksen dan riasan pada pemain yang memerankan bangsa lain. D mengubah seorang muda menjadi tua atau menjadi kakek nenek. E
memberikan penjelasan pada tokoh yang diperankan. F. Sebagai penjelas watak yang diperankan. G. Riasan temporal. H. Riasan lokal. Itu jenis-jenis dari fungsi riasan yang ada 8. Kemudian masuk ke tata pakaian, terdiri dari beberapa bagian. Ada pakaian dasar, pakaian kaki, pakaian tubuh, pakaian kelapa, pakaian kepala. Kepala nggih. Kepala ning kono contone kaya kuwi lho, ana konde, ana gelung. Tahu konde apa ndak? Seneng buri kepala itu loh, konde. Kemudian yang kelima, perlengkapan atau aksesoris. Pun mengenai tata rias dan busana tari, saya ulang, untuk tata rias tadi ada 8, untuk busana tari atau pakaian tari ada 5. Terakhir mengenai tempat pentas. Tempat pentas gue ya berarti apa namanya istilahnya, setting. Di situ ada istilah setting. Setting adalah suatu penataan benda-benda skenario di atas panggung. Benda-benda yang akan digunakan untuk melaksanakan pementasan. Tempat pentas, di situ ada istilahnya setting. Dengan kata lain, tempat pentas itu apa? Panggung. Panggung ada 2, panggung tradisional dan panggung modern. Ada tata lampu atau tata surya, nama lainnya lighting. Biasanya sing nyuting itu namanya lighting. Terakhir, meragakan gerak tari dengan unsur pendukungnya. Kesimpulannya di situ contohnya keris digunakan pada tarian dari Jawa, busur panah untuk tari kondewa dari Sunda, tombak dari Papua, kipas, payung dan sapu tangan. Kemudian alat musik tradisional juga digunakan sebagai properti, ada rebana, tamborin, kendang. Yang terakhir adalah contohnya benda-benda yang modern, misalnya pita, sapu tangan, simpai dan lain-lainnya. Itu yang saya sampaikan hari ini anak-anak. Saya ulang nggih, biar tidak bingung nanti rangkumannya segera dikerjakan dan tiap hari harus dirangkum. Tadi yang kita bahas adalah unsur pendukung tari kreasi, ada 3, gerak, iringan tari, dan properti tari. Kemudian masuk bahasan tata rias dan tata busana. Tata rias tadi ada 8 A sampai H di situ, halaman 42 sampai 43 ya, ada jelas. Kemudian busana tari ada 5, mulai pakaian dasar sampai perlengkapan atau aksesoris. Kemudian masuk tempat pentas atau nama lainnya setting, atau yang kita kenal dengan bahasa sehari-hari adalah panggung. Panggung ada 2, panggung tradisional dan panggung modern. Kemudian tata lampu atau tata suara. Tata lampu dan tata suara. Nek tata lampu kaitannya lighting, nek tata suara nama lainnya sound system. Sing halo-halo itu. Kemudian yang keenam, memperagakan gerak tari dengan unsur pendukung. Di situ tadi saya jelaskan ada keris digunakan untuk tari Jawa, di daerah Jawa, Jawa Barat bisa, Jawa Tengah bisa. Kemudian ada kipas, payung dan lain-lain. Pertemuan hari ini sudah selesai, bab tari sudah selesai dari awal sampai akhir. Soalnya tadi ada di tengah-tengah, kalian bisa
mengikuti materi hari ini dari awal sampai akhir, silakan nanti dikerjakan di Google Form dan segera dikirimkan. Jangan tanya ke wali kelas mana soalnya, mana linknya. Kalau kamu tidak mengikuti dari awal, berarti nanti tidak tahu soalnya. Setiap kali pembelajaran, Bu Mun pasti ngasih soal sebagai umpan balik, kamu bisa memahami dan tidak. Khusus kelas 9 yang belum mengerjakan tugas psikomotorik yang pertama, pengumpulan sabun. A, B, masih sekitar 10-15 anak belum disetorkan. Untuk yang C, D, E, F, G, H, I masih kurang 2, masih kurang 3, masih kurang 4. Segera dikumpulkan. Ini waktunya Oktober hampir selesai. Nanti masuk November. Setelah itu nanti ulangan semesteran. Jika ulangan semesteran kok belum mengumpulkan nilai psikomotorik yaitu prakarya sabun, berarti nanti nilai psikomotoriknya tidak saya kasih 0. Jadi nanti kamu tidak dapat rapot. Mohon diperhatikan anak-anak yang belum mengumpulkan prakarya sabun segera dikumpulkan. Terima kasih. Semoga di rumah kalian sehat selalu, semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.